Saya sudah bilang tadi, kan kita bukan membenci betul. Itu kan perumpamaan, berkorban. Berarti membenci bohong, Ayat ini membenci kan salah itu menggunakan maksudnya ya. perumpamaan. Ayat tentang apa? Oke oke, kalau gitu itu Kalau bencinya kalau abang perumpamaan kayak mengerti gitu. perumpamaan, tidak mungkin bertanya dengan orang yang salah. Masa tidak tahu itu perumpamaan? Mengumpamakan. Ya kita nggak tahu karena Yesus nggak Orang pakai yang prolog, membenci nggak pakai bohong. pembukaan. Ini kata-kataku ibarat sepertinya kan gitu. Biasanya kan Yesus kalau ngomong ibarat atau enggak seumpama kayak gitu. Ini kan nggak pakai itu dia, langsung langsung aja. Tapi kan Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya berbagai macam pendekatan. Ada yang diomong langsung, ada yang menggunakan perumpamaan. Dalam ayat ini, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya menggunakan perumpamaan. Oke lah kita anggap Dalam gini hal ya. ini, Membenci itu maksudnya itu adalah berkorban gitu ya. ya bukan berarti kita Nah membenci mantap. betul ayah ibu kita. Masa Nah Tuhan jadi gue Yesus juga ajarkan kita membenci? Sedangkan Tuhan ajar kita untuk mengasihi sesama. iya gitu Tidak lucu mungkin kan? ketika Ini musuh dikasihi itu bukan kiasan, tapi ketika membenci bapak ibunya itu kiasan gitu. saya sudah bilang tadi, Tuhan Yesus ajarkan murid-muridnya ada secara langsung, ngomong secara langsung, ada juga yang menggunakan perumpamaan. Kalau Yesus meminta murid-muridnya itu mengasihi musuh, itu bukan perumpamaan. Karena Itu cara beneran. Yesus itu ajarkan, iya Itu ajarkan langsung. beneran. Kalau ini, Itu beneran. iya beneran. Kalau, Oke, iya, kalau misalnya mengasihi musuh itu beneran, coba ajarkan kami yang Islam bagaimana cara mengasihi setan. emang, emangnya abang ini apa kasih setan? Bukannya musuh setan. Iya, setan kan musuh gua. Harus mengasihi nih. Gimana caranya? Emangnya setan itu manusia, bang? Oh, harus manusia doang yang dikasihi. Oh, Ya, gitu. gini Jadi bang. jadi Jadi musuhnya itu yang bentuknya manusia. gini aja. Ini untuk apa? Tunggu tunggu ada telepon gua lanjut sih. Setan, Iya. enggak. Ini Kalau yang setan kan bukan dikasihi cuman manusia. manusia, hewan tumbuh-tumbuhan nggak perlu dikasihi dong. Loh, lain juga tumbuhan-tumbuhan dan hewan. Ini kan tadi abang kan omong setan. Abang juga Iya, benci setan. Siapa pun pasti benci setan. setan itu Dan kan setan musuh menyesatkan. manusia, Bang. Setan itu kan musuh Iya, saya. iya. Tapi semua Hmm. orang musuh setan karena setan menyesatkan. Nah, gimana cara Iya mengasihi kan? musuh kalau gitu? Lah, masa masa kita lagi ajarin cara mengasihi musuh? Iyalah Mengasihi kita nggak musuh ngerti itu coba mengasihi pembunuh, mengasihi pemerkos, mengasihi pembegal, kita nggak ngerti caranya gimana. iya gini. Kan omong tadi membahas perkos, pembegal itu. Heeh, Oh, misalnya kita jalan ada begal. Tapi kita heeh. tidak boleh membunuh yang pembegal ini kan ada cara lain. Melaporkan ke kepolisian itu ya Loh, katanya bagian. mengasihi, malah melapor ini. Gimana konsepnya? Oke. Nggak ajar gini, mau turunkan saya. Kalau kita melaporkan begal itu nanti di penjara dapat pelajaran, dia bertobat. Kalau kita mau langsung membunuh dia, berarti kita tidak mengasihi dia. Begini, itu artinya. Bahkan pembunuh sekalipun, kita tidak berhak untuk membunuh. Karena Tuhan yang berhak untuk mencabut nyawa Ya manusia. gua agak bingungnya di sini ya, orang Kristen itu bahasa Indonesianya kacau sekali. Mengasihi itu Kita ini, berkorban. Lalu kemudian salah, gimana? Membenci itu berkorban, mengasihi itu melaporkan. Onani otak gua dengernya. nah gini, ini ayat ini kan berkorban untuk mengikuti Tuhan Yesus. Tidak ada kaitannya dengan mengasihi manusia. Tadi kan kita selesaikan dulu ayat ini yang Lukas ini pasal 14 ayat Ah? 26 sampai 27. Ya. Tapi ini saya menjelaskan perumpamaan terhadap murid-muridnya bagaimana murid-murid totalitas mengikuti Tuhan Yesus. Bahkan Oke, murid-muridnya ditinggal itu keluarganya ya, bapak ibunya. Walaupun hubungannya baik-baik saja keluarganya ditinggal. ya meninggalkan keluarganya untuk mengikuti Tuhan Yesus.
Ini kan Keluarganya salah apa? perumpamaan, Kok bukan ditinggal? ya? Keluarganya salah apa? Keluarganya tidak salah apa-apa, tapi Kenapa ditinggal? Yesus waktu dimanapun Yesus pergi, mereka murid-muridnya juga mengikuti. Kenapa nggak dibawa aja? Itu totalitas. Selamatnya mau sendiri-sendiri. Bukan mengenai selama diri sendiri, kan namanya murid, 12 murid itu, mereka totalitas mengikuti Tuhan Yesus. Mereka tinggalkan rumah mereka untuk mengikuti Tuhan Yesus sama-sama dengan Tuhan. Ya orang tuanya dibawa aja sama adik-adiknya. Kan nggak boleh ya? Lah. Ya boleh, tapi dalam ayat ini kan tertulis kita kita tahu bahwa murid-murid Yesus itu mengikuti Yesus dimanapun Yesus pergi. Oh, ngerti gua. Jadi kalau udah jadi murid Yesus, keluarga yang lain nggak boleh jadi murid Yesus, harus ditinggal. Kata gini bang, kata murid itu Iya. 12 murid itu. Mm-mm. Itu 12 Mereka ini murid punya itu. keluarga atau yatim piatu semua ini? Punya keluarga, Punya keluarga, oke. Terus? tapi punya keluarga, tapi semua keluarga bukan murid Yesus, hanya 12 murid Yesus. Setelah kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya, Kenapa baru dia pilih-pilih bertambah gitu? Murid-murid yang lain. Kenapa keluarganya nggak dibawa gitu loh? Kalau abang tanya saya tidak bisa jawab. Itu langsung tanya Yesusnya saja. Karena Yesus yang memilih 12 murid itu. Keluarganya nggak dipilih sekalian. Itu Yesus yang memilih, bukan saya bang. Oh, berarti salahnya di Yesus ini, bukan di murid-muridnya kalau gitu. Orang keluarganya bisa Tapi ikut kok. walaupun- Emang nyusahin Yesus ya kalau keluarganya ikut ya? Gini, tapi keluarga murid-murid Yesus itu bagian dari umat Tuhan Yesus. Tapi kelebihan rasul-rasulnya dimana pergi mereka mengikuti Yesus. Tapi umat Tuhan Yesus keluarga dari murid-muridnya mereka di rumah tak. Tapi mereka juga bagian dari umat Tuhan Yesus. Dan Nah, kalau gitu nggak perlu dibenci atau ditinggal dong. Biasa aja bilang gitu. Jika seorang datang kepadaku, maka keluarganya auto ikut denganku. Kan bisa gitu. Abang, ini kan abang menerjemahkan lurus ayat ini. Saya sudah bilang. Harusnya bengkok ya. Kita terjemahkan bengkok. Coba kalau kita terjemahkan bengkok gimana? Cara abang membuat bengkok itu bahasa Indonesia itu terjemahkan lurus itu dan perumpamaan kan pasti abang mengerti. Kenapa kita apa? Gue susah gini. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapak ibunya, oke, ini membencinya kiasan. Maksudnya itu meninggalkan. Lo tetap kenapa ditinggalin? Orang itu pengen selamat ke surga bareng-bareng keluarganya. Ini kok ditinggal keluarganya, kasihan. Gini bang. Ya. Berarti kita mengikuti dimanapun dia pergi kita selamat. Sekarang kami juga umatnya kami tetap selamat. Keluarganya gimana? Sama seperti rakyat. Keluarganya gimana keluarganya? Ini Bora jadi muridnya Yesus ini Bora. Ya. Bora muridnya Yesus bukan? Saya bukan muridnya, saya umatnya Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus. Umatnya Tuhan Yesus. Ya. Kalau umat nyembah murid nggak? Nggak mungkin lah. Oke. Murid ini malaikat. Bukan manusia biasa seperti saya, tapi hanya saja mereka punya. Kenapa ada beda status begitu? Apa? Kok ada beda status begitu? Status yang mana dulu ini, Bang? Murid sama umat. Gini, kelebihan murid-murid Yesus, mereka dipilih langsung pada zaman Yesus untuk mengikuti Yesus dimanapun dia pergi untuk pengajaran. Tapi umat sekarang ini bedanya, kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kami, menyelamatkan kami. Oh gitu. Jadi kalau murid itu dia pengikut Yesus, kalau umat itu dia yang menyembah Yesus. Oke. Betul, dan murid juga menyembah Yesus. Oh, murid juga menyembah Yesus. Nah, Jadi pas Yesus ngapain nih murid-muridnya nyembah-nyembah dia? apa? Kan kalau menyembah itu kan sujud-sujud tuh gitu kan. Nah itu pas Yesusnya lagi ngapain? Lagi tidur, lagi makan? Itu tidak dijelaskan dalam kitab, Bang. Itu Tidak dijelaskan ya. Kalau gitu jangan dibilang menyembah kalau gitu dong. Loh, kami Kan biasanya orang Kristen kan Bang.
Kalau orang Kristen kan kalau menyembah Tuhan kan dia apa namanya matanya merem, tangan kanannya naik ke atas. Nah, siapa tahu murid-muridnya juga kayak gitu kayak Yesus dikelilingin gitu. Siapa tahu. Enggak ya? Terserah abang aja lah. Tapi, Enggak ya tapi berarti. gini aja bang. Apa? Saya ini orang TV ya. Orang Sumba, Orang kita TV. toleransinya tinggi ya. Saya ini orang orang NTT, Oh, NTT Papua oke. Sumba. Tapi kita ini toleransinya tinggi. Kenapa saya gabung di room ini? Karena apa namanya temanya itu sangat sensitif. Coba cari tema-tema lain lah. Begitu makanya saya gabung. Penasaran juga. Oh. Makanya saya tidak bisa. Gini Pak Bora, ini gua ngasih tahu kenapa ini terjadi gitu. Karena ini adalah sebuah tuayan dari apa yang Edis tabur begitu. Karena Edis duluan bahas Islam, makanya kita di sini full combat, kita bahas Kristen habis-habisan. Nggak ada bahas Islam sama sekali. Nah, Gitu. Gini, Apa yang di posisinya apa yang ditabur oleh Kristen yang menuai Kristen juga gitu. gini bang, itu Ya. iblis ya. Tapi kasihan juga Kristen yang lain. Macam apa namanya kata kelamin itu kan sensitif ya. Makanya tadi kami di sini yang toleransinya tinggi, macam tidak enak ya kalau kalau apa baca tema yang seperti itu saudara-saudara dari Muslim apa menyembah kelamin karena kami walaupun Tuhan Yesus kami statusnya laki-laki dan punya kelamin, tapi dalam tema seperti itu kan sensitif gitu loh. Ngerti Pak Bora saya gitu. gabung juga di room ini. Sama kayak Edis juga kan bawa angkatnya Nabi kami Raja Sese itu kan sensitif juga. Tapi karena dia mulai ya udah kita gas. Marilah. Kan ujung-ujungnya yang Edis gak sadari adalah orang-orang Kristen yang bertoleransi yang nantinya menjadi korban sakit hati gitu kan. Itu tuayannya. Ya betul. Ya mengerti di situ mengerti. Tapi apa namanya kita diskusi saja bang ya mengenai apa tentang pengetahuan saya tentang apa Kristen. Mantap ya Pak Boro dari tadi konsisten kok, santun. Yang namanya apa bang? Yang namanya mendalami Alkitab itu ya mereka yang bagian ambil teologi. Sedangkan kami ini kaum awam yang biasa-biasa saja, tidak begitu mengerti apologet. Tapi Tidak sama gini, seperti yang Pak Bora jangan berkecil hati gitu karena kita nih yang berdialog dengan segala bentuk status dari kawan-kawan Kristen. Jawaban Pak Bora tipikal dengan orang Kristen dari golongan apapun gitu, mau yang dari biasa, jemaat, sintua atau apa teologi gitu. Sama seperti ini. Gitu. Jadi Ya, Pak Bora jangan berkecil hati. ya. Tapi Gitu. apa namanya? Ya maaf ya bang, tapi ini kalau mengenai apa ditanya ayat-ayat ini tadi itu sebatas pengetahuan saya itu perumpamaan. Kalau ada pertanyaan lagi sebelum diturunkan atau saya yang turunkan sendiri tidak masalah. Bisa kita diskusi. Aman Pak Bora. Aman Pak Bora, karena di sini selama Pak Bora mengandalkan pikiran dan akal budi Pak Bora, lama-lama akan terbuka sendiri kebenaran itu gitu. Sama seperti Demian. Kalau Pak Bora tahu, Demian itu udah dialog sama kami berapa tahun ya? 6 tahun ada tuh dari 2019 ya dia, 2019. Sekarang alhamdulillah Islam gitu. Dan dia adalah penganut Tritunggal paling keras pada zamannya. Gitu Pak Bora. Jadi kita bisa lanjut dialog. Demian yang apa tuh? Yang sulap-sulap itu? Bukan beda. Bukan ada dia seorang apa? Dulunya apologet juga. Dia Tritunggal keras juga dan dia paling seneng kalau bawa argumen itu Tuhan kami hidup gitu dia. Tapi sekarang Islam akhirnya. Ya kita lanjut saja. Oke, kita lanjut ya. Mantap. Nah, sekarang gini Pak Bora. Ini gua akan mengajak Pak Bora ke dalam analogi gitu kan. Ketika ada bayangkan jalan raya ya, jalannya lebar, jalan raya dua arah. Lalu kemudian dari sebelah arah barat ada mobil kecepatannya 180 km per jam gitu, dia ngebut sekali, dan dari sebelah timur ada motor, dia kecepatannya 160 km per jam, woing gitu, yang mobil gitu. Lalu kemudian di perempatan jalan, keduanya adu banteng, bledak, adu banteng, sampai pengendara mobilnya ini keluar dari tempat duduknya dan tergeletak di pinggir jalan. Yang motor juga lebih parah dong tentunya karena tidak seaman mobil gitu kan.
Dua-duanya tergeletak gitu dengan bentuk yang sudah tidak karuan dan berdarah-darah, tapi masih terlihat kehidupan dari mereka berdua gitu. Warga di sana yang tidak mau mengambil tindakan gegabah akhirnya menelpon ambulan gitu kan, ambulan. Yang kita tahu lah ambulan itu kan untuk apa? Untuk membawa orang ke rumah sakit kan. Ambulannya ditelepon, dia baru datang 4 minggu kemudian, Pak Bora. Pertanyaannya untuk Pak Bora, ini dua orang yang terkapar gara-gara laka lantas. Kalau ambulan yang membawa mereka ke rumah sakit ini baru datang 4 hari kemudian, 4 minggu kemudian, mereka berdua selamat nggak atau keburu mati? Mati. Tergantung juga apa namanya status apa parahnya. Oh ya, kalau udah sampai Kalau terpelanting sakitnya, keluar, bentuk nggak karuan, mati cepat ya. Oke. Nah, kalau misalnya logika Pak Bora mengatakan itu pasti mati cepat, yang seperti itu gitu. Sekarang gimana konsepnya? Ketika dalam Kristen itu ada ajaran manusia jatuh ke dalam dosa, tapi Yesus yang menebus dosa ini baru datang 4.000 tahun kemudian gitu. Gimana mau selamat ini orang? Silahkan. 4.000 tahun kemudian. Iya. Itu pertanyaannya mengenai manusia zaman dulu sebelum Yesus atau manusia zaman sekarang? Manusia zaman sebelum Yesus datang dong. Kan pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa itu kan tahun 0, Adam, iya nggak? Nah, itu jatuh tuh manusia ke dalam dosa kan? Nah, Yesusnya menebus dosanya Adam ini atau dosa waris baru datang 4.000 tahun kemudian gitu. Begitu. Apa yang mau diselamatin? Tapi ini pertanyaan Silakan. pertanyaan saya ya. Iya. Dalam kan percaya perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama itu sebelum Yesus sebagai manusia tapi Yesus sudah eksis sebagai Tuhan dalam perjanjian lama. Dalam kejadian itu kami percaya bahwa Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi serta manusia. Karena manusia dalam dosa, makanya Tuhan mengutuk manusia, mengutuk Adam dan Hawa. Mengutuk Adam itu harus sengsara mencari nafkah baru dapat. Kalau mengutuk Hawa itu melahirkan sengsara, itu kutukan Hawa. Dan itu kami percaya itu dosa waris. Tapi sebelum Yesus datang sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia, manusia zaman dulu itu membangkang. Bahkan nabi yang percaya Tuhan secara langsung, yang berbicara Tuhan secara langsung, mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya nabi. Makanya bagaimana caranya Tuhan menyelamatkan manusia yang diciptakan ini? Dia harus menjadi manusia untuk karena di perjanjian lama itu berarti melihat langsung Tuhan itu tidak bisa, Bang. Orang tidak mampu. Seperti Musa itu, dia tidak langsung melihat wujud Tuhan. Dia melihat wujud Tuhan itu berupa api, lidah api. Nabi-nabi di perjanjian lama itu mereka tidak melihat langsung Tuhan ini, mereka hanya mendengar suaranya. Tapi kan manusia semakin jatuh dalam dosa. Makanya Tuhan menggunakan cara untuk harus jadi manusia, untuk menyelamatkan manusia. Menyelamatkan manusia gitu kan? Ya, Tapi kan mengenai dari apa menyelamatkannya? Dari dosa. Ya, mengenai manusia terdahulu itu kan Tuhan sudah eksis, Tuhan kan sudah ada. Oke, Tuhan sudah ada, Tuhan sudah eksis gitu. Manusia terdahulu. Ini manusia terdahulu ini dosanya siapa yang nembus? Ya Tuhan Yesus, Bang. Tuhan Yesusnya datangnya kapan? Ya memang lucu nih. Tapi ini kan namanya manusia zaman dulu dan manusia zaman sekarang itu kan tergantung kepercayaan. Ada juga manusia zaman dulu itu tidak percaya Tuhan Yesus. Ada juga nggak ada masalah. Yang percaya Yesus gitu kan. Tapi kan percaya juga nggak cukup gitu. Karena penyalibannya baru ada 4.000 tahun kemudian. Ini manusia sudah meninggal ini. Ini manusia yang jatuh ke dalam dosa sudah meninggal, sudah mati dia, binasa dia.
Yesusnya baru nebus dosa. Gitu kan? Hmm. Apa yang ditebus orang udah mati. Ya, begini Bang. Orang zaman dulu yang benar-benar setia dengan Allah, kan di perjanjian lama kan masih kata Allah. Ya dalam Oke. saya baca dari kitab ya, walaupun kata Allah ini tidak tahu kalau ada bantahan-bantahan nama Allah, tapi dalam perjanjian lama ini nabi-nabi Allah ada yang benar-benar setia dengan Allah. Seperti apa namanya? Contoh orang zaman dulu itu ada banyak yang setia dengan Tuhan. Tapi penyembah-penyembah berhala itu mereka tidak bisa diselamatkan. Walaupun 4.000 tahun kemudian Yesus datang, tetap akan Tuhan menyelamatkan orang yang setia dengan Dia sebelum Tuhan jadi manusia. Loh, kalau kayak gitu kan nggak perlu penyaliban dong. Perlunya cuma kesetiaan. Ya, Toh buktinya orang-orang terdahulu tanpa penyaliban terjadi, dengan kesetiaannya ternyata diselamatkan seperti yang Pak Bora bilang. tapi ini penyaliban ini Bang nubuat Bang yang harus di apa tanggung oleh Tuhan Yesus. Nah kalau gitu penyaliban ini bisa dibilang nggak ada hubungannya dengan penebusan dosa. Penyaliban ini hanya tentang nubuatan yang harus terjadi gitu. Kan gini Bang, tanpa Gimana? tanpa pertumpahan darah Tuhan Yesus itu tidak bisa. Kan ini kan membuat Tuhan Yesus harus menderita tumpah darahnya. Ya nggak ada masalah, dia mau menderita, mau tumpah darahnya, silahkan gitu. Tapi itu bukan tentang penebusan dosa, karena tercatat seperti yang Pak Bora bilang di Perjanjian Lama orang-orang yang setia dengan Tuhan diselamatkan. Ya seperti Nabi Musa dan nabi-nabi yang pasti selamat. Walaupun Tuhan Mantap. Yesus itulah sebelum 4.000 tahun kemudian nabi-nabi yang percaya Tuhan Yesus itu pasti selamat Bang. Tanpa penyaliban. Ini kepercayaan kami, walaupun tanpa penyaliban. Kan Mantap. mereka yang percaya penuh Tuhan Yesus, bahkan mereka itu omong secara langsung dengan Tuhan. Tapi Mantap. manusia sebelum Yesus tidak ada yang sama seperti Musa Bang, yang omong langsung dengan Tuhan, tidak akan ada orang. Bahkan zaman sekarang pun tidak akan. Kecuali mereka yang dapat. Bahkan pendeta Nah ini kan sekalipun. kan ada yang kayak yang ada yang ngomong sama Musa kan itu murid-murid Yesus kan ngobrol langsung sama Tuhan. Orang-orang Israel ngobrol langsung sama Tuhan tuh Yesus. Ya, Kalau misalnya mau dibilang nggak ada yang kayak Musa, itu kan bentrok dengan doktrinnya Kristen sendiri. Karena apa? Satu Israel zaman itu ngobrol sama Yesus langsung. hmm, Artinya banyak yang seperti Musa. apa doktrinnya Kristen zaman sekarang? Bisa Bang diskusi, apa sharing-sharing? Iya, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, kan gitu. Ah, Nah, kalau gitu semua orang yang berinteraksi dengan Yesus itu kan berbicara langsung dengan Tuhan. waktu zamannya. Ya nggak? Nah, kalau gitu Waktu zaman banyak orang yang seperti Musa dalam doktrin Kristen Waktu zaman- gitu. Waktu Iya. zaman Yesus kan? Iya. Ya Bang, tapi statusnya Bang, mereka bukan nabi Bang. Iya, malah lebih bagus ini karena bukan nabi, orang biasa loh. Iya Bang, tapi beruntungnya mereka yang bukan nabi ketemu langsung Tuhan Yesus. Di saat Tuhan Yesus sudah datang sebagai manusia, mereka beruntung. Tapi zaman Musa, Tuhan Yesus kan belum menjadi manusia. Dia hanya menyampaikan apa yang disampaikan melalui firman-Nya, melalui perkataannya. Gitu. Iya, intinya gagal sudah yang Pak Bora bilang, tidak ada yang seperti Musa. Satu Israel zaman Yesus itu seperti Musa, ngobrol langsung sama Tuhannya kan gitu. Iya Bang, tapi mana ada orang zaman Yesus seperti Musa Bang? Dia kan bukan nabi. Saya bilang kan mereka bukan nabi Bang. Iya, nggak perlu jadi nabi, nggak perlu jadi nabi, mereka langsung ngobrol sama Tuhan ya, nggak perlu pakai nabi. Nah, itu kan kelebihan mereka. Anggap saja itu apa namanya apa spesial buat mereka lah yang interaksi langsung.
Nah itu dia Pak Bora. Jadi makanya konsepnya ini akan timpang kiri kanan gitu. Karena tidak apa ya, semakin dikritisi semakin rapuh dan semakin tidak ada karena berlandaskan dari apa? Nubuatan-nubuatan yang perkataan manusia gitu. Roma 3 nomor 4. Allah adalah benar dan semua manusia pembohong gitu. Makanya sola scriptura aja, apa yang tertulis itulah yang diimani, selamat sudah gitu kan. Nanti akan nemu Islam di situ kalau mengimani apa yang tertulis. Gitu Pak Bora gitu kan. Contoh yang tadi kita bahas ini, kalau Pak Bora menyadari ya, dosa waris itu nggak ada tulisannya gitu kan. Tuhan menjadi manusia nggak ada tulisannya gitu. Jadi semua iman yang Pak Bora imani itu tidak tertulis dalam kitab sucinya sendiri gitu loh. Terus buat apa kitab suci kalau keimanannya tidak dipakai dari sana? Ya begitulah Itu ajaran Pak Kristen, Bora. Bang. Yes gitu. Dan para mualaf Pak Bora, mereka adalah orang-orang yang berani menentang doktrin mereka pada masanya. Sehingga mereka menemukan kebenaran Islam. Dan meninggalkan segala sesuatu yang membuat dia nyaman zaman dulu gitu. Ya itulah, itu panggilan mereka Bang ya, itu hak mereka. Yes. Nah, Iya, Pak Boranya kapan ngambil gilirannya Pak Bora? Ini hidayah Allah sudah sampai sekarang ketika kita sedang berbicara. Gas Pak Bora. kalau ada ini Bang, cukup apa namanya, apa, saya menyembah Tuhan Yesus aja Bang ya. Walaupun dalam Islam itu katanya gua hanya utusan maupun rasul, tapi kata itu dulu Bang, yang penting cukup kami percaya Yesus ya. Nah, kalau sudah ke sini Pak Bora, kita langsung masuk main ke dalil-dalil dalam kitabnya Pak Bora sendiri gitu. Pak Bora ada Bible cetak di sana? Bible cetak ada maupun Bible elektronik ada juga di sini. Ah, mantap. Nah, sekarang begini ya, kita akan patahkan semua yang masih mengakar di doktrinnya Pak Bora gitu. Cukuplah Yesus menjadi Tuhan. Pertanyaannya, apakah Yesus itu terlihat oleh semua manusia Tidak, ketika dia hidup di bumi, maksudnya? itu tergantung orang-orang yang ketemu Yesus. Tapi orang yang Oke, tidak ketemu Yesus mantap. langsung melihat. Berarti ketika dia ketemu sama Yesus, Yesus ini nampak pada matanya. Nampak apanya? Nampak apa bentuk badannya, nampak rupanya. Ini Bang, Tuhan Yesus ini saya sebelum ini pasti ya nampak lah seperti manusia dan statusnya laki-laki. Itu pasti nampak. Hmm. Makanya kami Oke. manggilnya itu Bapak, seorang laki-laki. Oke, kalau begitu silakan Bapak Bora bacakan apa yang dikatakan Paulus, tokoh yang gua favoritkan, di 1 Timotius 1:17. Apa namanya? Apa? 1 Timotius Tunggu. Satu Timotius pasal 1 pasal 1 ayat nomor 17. nomor 17, ayat 17. Oke. Iya. Silakan dibacakan Pak Bora. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Amin. Ini kata tak nampak ini yang abang. Selamat datang di kebenaran. Ya? Ya saya tahu. Abang Kata apa? bertanya pasti yang nampak ini kan. Iya gitu. Karena ketika Kristen menyatakan Tuhan itu nampak, Tuhan itu hadir, Paulusnya sendiri berkata, Raja segala zaman, Allah yang kekal, itu yang tak nampak. Kok mau bertentangan sama murid yang satu ini? Itu satu Ini, Pak Bang, Bora. ini. Kita gimana? Iya, tapi kita jelaskan dari tadi Bang. Kalau mengenai ini Bang, itu bagian apologet mereka yang kuasai ini Bang. Kalau yang apa namanya? Kalau yang mengenai ayat-ayat ini saya kurang apa kuasai karena ada
apa ada orang-orang tertentu yang khusus mempelajari tentang Alkitab, yang menafsir-nafsirkan. Pak Bora, Bora, apologet, Bora, apologet sekelas apapun, siapa Superboy gitu, gue udah nyoba juga dialog sama mereka. Mereka tidak menjawab ini, mereka malah lari membahas Al-Quran. Coba. Jadi apa? Mereka mencoba mengalihkan statement yang gua nyatakan dari 1 Timotius 1:17 dengan membahas Al-Quran. Gitu. Nggak ada jawaban sama sekali. Itu kelakuannya apologet dari Kristen. Coba tanya satu-satu gitu. Kenapa kok ketika lu bilang Tuhan hidup, Tuhan hadir, kenapa Paulus mengatakan Tuhan tak nampak? Kenapa Paulus berkata begitu? Dan Pak Bora, ini satu lagi ya, kalau misalnya satu kesaksian itu kurang, Pak Bora silakan buka 1 Yohanes Pak Bora? 1 Yohanes sudah? 1 Yohanes 1 Yohanes pasal 4 1 Yohanes pasal 4 nomor 12. Tunggu Bang. Tadi kan 1 Yohanes sudah? 1 Yohanes 1 Yohanes pasal 4 1 Yohanes pasal 4 nomor 12. Tunggu Bang. Tadi kan Hah? nomor 12. Nomor 12. Ya, bacakan tolong Pak Bora. Ada seorang Allah, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna dalam kita. Ini tentang Selamat datang lagi di kebenaran. apa? Ini Bang, sudah pernah tanya-tanya yang lain Bang, kasih penjelasan ayat ini. Udah, mereka larinya malah membahas topik yang lain, dan yang parahnya malah membahas Islam, membahas Al-Quran. Ini belum beres dijawab, ini belum beres mereka akui, mereka larinya ke Al-Quran, bahas topik yang lain. Terus emangnya Allah Itu Pak Bora. Gini. Yes. Dari ayat yang Abang, Kalau misalnya Allah tidak pernah ada yang lihat, Allah tidak tampak, terus Yesus ini apa? terus kalau memang Allah ini tidak tampak, Ini yang ngomong Yohanes sekarang, bukan Paulus. 2 kesaksian gua bawa. Paulus 1, Yohanes 1. Paulus ketemunya nanti, Yohanes ketemunya tiap hari karena dia murid yang dikasihi. Tapi kalau memang Yohanes mengimani Yesus itu Allah, kok bisa-bisanya dia berkata tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah? tapi emangnya Allah tidak tampak Bang? Terus Yesus apa? Ya tampak lah. Mungkin Dia kan manusia. karena Yesus bukan Allah Bapa. Sel- Ya kan, kalau Gitu. Yesus itu Bapa itu kan Yohanes jatuhnya. Iya. Tadi Pak Bora itu menjurus ke sana sebenarnya, ke Wanes itu. Apanya mah? Apanya? Pak Bora tadi menjurusnya, Pak Bora itu sebenarnya bukan Tritunggal dari tadi dialognya, Oneness, tapi itu bahasan yang nanti. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau misalnya kita cermati, yang selalu disebut Allah itu Bapa. Yesus tidak pernah satupun manusia berkata dia Allah. Paulus dan Yohanes menegaskan itu, seperti dalil yang gua bawakan gitu. Sehingga apa? Ya, Tapi Paulus kan mengakui Yesus Tuhan Bang. Walaupun dalam perkataannya dalam satu ayat itu bilangnya tak tampak, tapi kebanyakan surat-surat Paulus kepada jemaat-jemaat itu mengakui itu Yesus sebagai Tuhan. nah di sini Pak Bora yang pengen gua kasih tahu gitu. Kalau misalnya Yesus itu diakui sebagai Tuhan, kok bisa Yesus tidak diakui sebagai Allah? Ya.
Kalau memang Yesus Tuhan, kenapa dia tidak sekalian diakui sebagai Allah? Allah dengan Yesus itu kan Tuhan, Bang. Tergantung kami yang menyebutnya. Nah, di sini yang Pak Bora nggak ngerti gitu. Eh, Allah dan Tuhan itu adalah degradasi yang dilakukan oleh kawan-kawan Kristen. Jadi Allah itu sebenarnya Tuhan. Tuhan di dalam Kristen itu adalah Tuhan. Gitu. Nah, Makanya kalau kita lihat di kitab-kitab yang abad-abad 19 ke atas dari Kristen, Yesus itu dipanggilnya Tuhan, 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 selalu Tuhan dipanggilnya. Nggak pernah Tuhan, nggak pernah Allah. Karena yang menyandang gelar satu-satunya Allah itu hanya yang disebut Bapa ini. Yesus itu adalah utusannya Bapa, utusannya Allah. Utusan Allah bukan Allah. Utusan presiden bukan presiden. Gitu Pak Bora. Dalam Islam kekristenan itu terkenanya gulu atau berlebih-lebihan. dalam Islam aja, Bang, ya percaya bahwa Tuhan Yesus itu hanya utusan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Utusannya Tuhan. Tuhan itu kalau dalam Kristen utusan, gini lah. Tuhan itu kalau dalam Kristen utusannya Allah. Nah, Tuhan dalam Kristen itu ciptaan. Itu bisa dilihat oleh Pak Bora dalam satu Kolose. Ini Kolose ini Paulus lagi ya. Paulus ini yang berbicara. Ya, surat-surat Paulus. Kolose bukan satu Kolose, dan Kolose 1:15. Tapi kami begini aja, Bang. Kami tidak terlalu Ya. tergantung ya dari surat. Kami, Bang, orang Kristen ini, Bang, kita terlalu fokus pada surat-surat Paulus kepada jemaat-jemaat. Tapi kami fokusnya di perkataan ajaran Tuhan di empat kitab, Matius, Lukas, Yohanes. Markus, Yohanes. Oke, nggak salah kalau fokusnya di MMLJ. Kalau misalnya langsung ke Yesus malah justru lebih menusuk lagi gitu perkataan Yesus. Makasih. Iya, nggak apa. Misalnya kita buka di Lukas 10. Lukas 10. Lukas berapa? Lukas 10 atau Lukas 18 ya? Tunggu. Lukas 18 nomor 19. Ketika ada seorang kaya yang bertanya kepada seorang pemimpin gitu, nanya kepada Yesus. Menarik ini. Lukas 18 nomor 19. Pak Bora kalau mau dibaca satu perikop silahkan. Ini mengapa kau katakan aku baik, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Selamat datang lagi di kebenaran. Yesus yang berbicara, bukan Paulus, bukan Yohanes atau siapapun. Jawab Yesus. Mengapa kau katakan aku baik, Pak Bora? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Yang baik itu Allah, bukan aku. Ya, tapi Yesus ini kan berkata di saat Yesus menjadi manusia ini, Bang. Karena kebaikan ini hanya milik Allah. Tapi Yesus mewakili dirinya sebagai manusia. Manusia tentunya Sebagai manusia. Allah, kan? Oke. Ketika Yesus menjadi manusia, dia berkata seperti ini. Ketika Yesus terangkat ke sorga, dia Allah atau manusia? Ya pasti Allah lah. Oke. Ketika dia terangkat ke sorga, dia Allah lagi ya, bukan manusia. Sekarang kita lihat nih timelinenya. Ketika Yesus sudah di sorga nih ya. Ketika Yesus sudah di sorga, apa yang dia katakan? Kita buka Pak Bora di Wahyu 3 nomor 2. Sudah di sorga posisinya kalau Wahyu. Dan Yesus memberikan penglihatan kepada Yohanes. Nah, iya kan. Dia sebagai anak manusia kan? Satunya di sana.
Ketika di Wahyu dia sudah di sorga, nggak tahu apa posisinya dalam Kristen. Tapi seperti yang Pak Bora bilang, kalau di sorga dia Allah. Iya, tapi dalam penglihatan Rasul Yohanes itu kan dia dia menyebutnya sebagai manusia kan, anak manusia. Terserah. Kita lihat aja dulu perkataannya kayak gimana. Iya, saya tahu itu Bang. Pasti menyebutnya sebagai anak manusia. Bukan, dibaca aja dulu. Wahyu 3 nomor 2. Namanya. Wahyu 3 Nomor 2. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapat sempurna di hadapan Allahku. Selamat datang di kebenaran. Gini, ini masih ini bukan bukan perkataan Tuhan Yesus. Ini Mbak, ini perkataannya Yohanes kepada jemaat di Sardis ini. Yang satunya, dan tuliskanlah kepada malaikat-malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah. Nah, Jadi Yohanes di sini hanya menuliskan pesannya Iya. Yesus. ya saya tidak baca dari atas. Bangun yang kuatlah apa yang Iya. masih tinggal dan sudah hampir mati. Sebab dari pekerjaanmu aku dapat sempurna di hadapan Allahku. Wahyu. Jadi selalu ketika kita merujuk langsung kitab sucinya, bukan doktrinal, akan ada selalu jawabannya di situ. Mau Pak Bora mengelak kemanapun Yesus ini statusnya apa, jawabannya langsung tertulis, baik dari murid-muridnya Yesus, bahkan dari Yesusnya langsung. Gak pernah dia melebihkan dirinya dari yang dia sebut Bapa, nggak pernah. Dia sangat menjaga itu. Dia sangat menjaga itu, Pak Bora. Dan inilah ciri-ciri orang yang benar, gitu. Tidak seperti iblis yang ingin melampaui statusnya. Ya begini aja Bang ya, kasih tempat yang lain aja ya. Saya kurang Siapa Bora? Oke. sepertinya Bang bukan tidak tidak bukan tandingan saya soalnya. Saya kan orang biasa-biasa Bang ya. Nanti cari semoga ada yang lebih connect dengan diskusi ini. Ya mohon maaf sebelumnya Bang kalau ada kata-kata saya yang kasar menyinggung, mohon dimaafkan. Sama-sama Pak Bora. Semoga hidayah Allah sampai kepadamu. Dan kebenaran jangan cuma dengerin gua doang Pak Bora. Pak Bora bisa ngecek ke siapa aja untuk dalil-dalil yang gua bawa. Lalu Pak Bora silahkan hakimi sendiri. Mana yang penjelasannya lebih masuk ke dalam logika dan sanubarinya Pak Bora. Orang-orang yang Pak Bora tanya berikutnya atau dari gua ini. Gitu. Ya begini Bang, tetap bagaimanapun Bang, tetap saya percaya Yesus Bang ya. Mohon maaf sebelumnya. Tapi nanti Abang saja langsung lanjut diskusi yang lain aja ya Bang ya. Oke. Bener Pak Bora, harus percaya Yesus gitu. Tapi sesuai dengan apa yang mengenal Yesus. Selamat datang di kebenaran Pak Bora. Yeay. Yohanes 17:3. Bosan gue bawa itu Ikhwan. Itu dari dulu itu terus. Dalilnya yang fresh, yang baru gitu. Karena Bible itu kan kumpulan kelipingan kitab-kitab. Banyak dalil-dalil yang menguatkan Yohanes 17 nomor 3. Gitu. Mantap betul. Selamat datang lagi di kebenaran. Sekali lagi gue ucapkan.
Dan inilah koreksi Ikhwan. Loh, mana itunya? Gunjang unik, oleng dia. Alhamdulillah. Oleng dia oleng. Karena langsung gua bawa dalil. Orangnya. Oleng turun dia karena dia merasa aduh ini apa yang gua bawakan ini bukan tandingan apa yang dia imani gitu. Karena memang tertulisnya begitu. Ya, yaudah dah close.